Lalu Mary Hilton ini memajang si kecil Daisy dan juga Violet agar orang-orang yang melihatnya ini bisa menyikap gaun mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi sama aku, Alsha Septa. Di malam minggu kali ini aku mau cerita nih, ada kisah anak kembar siam Daisy dan juga Violet Hilton. Bayi kembar siam asal Inggris yang lahir pada tahun sekitar 1900-an. Yang nama mereka ini terkenal sebagai entertainer asal Inggris, di mana mereka ini terkenal dalam film penampilan mereka yang berjudul Freak dan juga Change for Life. Selama hidup, mereka ini tuh mengalami kisah-kisah yang menyedihkan dan juga kelam di tengah ketenaran mereka hingga sampai kematiannya. Selama hidup mereka ini hanya dijadikan budak pencari uang. Gimana sih sebenarnya kisah tragis dari Daisy dan Violet Hilton ini? Gak usah basa-basi, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Daisy dan Violet Hilton lahir pada tanggal 5 Februari 1908. Mereka ini terlahir kembar siam. Lahir di Brighton, Inggris dari seorang wanita pelayan bar yang miskin dan juga belum menikah yang bernama Kate Skinner. Dan tidak diketahui siapa sebenarnya ayah kandung mereka. Tubuh dari Daisy dan Violet Hilton ini, tubuh mereka ini menyatu di bagian pinggul dan juga bokong, di mana mereka ini berbagi sistem peredaran darah. Namun mereka ini memiliki organnya masing-masing. Memang sayangnya pada zaman itu alat medis ini belum secanggih sekarang, sehingga nih kalau mereka akan dilakukan operasi untuk dipisahkan, dikhawatirkan ada kemungkinan salah satunya bahkan mungkin keduanya bisa saja meninggal jika dilakukan operasi. Setelah mereka ini lahir, ahli kandungan pada saat itu memprediksi kalau mereka ini hanya bisa bertahan hidup 1 bulan setelah kelahiran mereka. Pada zaman dulu nih di Inggris, kalau ada anak-anak yang lahir dengan cacat lahir yang seperti itu, mereka ini disebut dengan monster. Dan ibunya ini menganggap kalau lahirnya anak-anaknya ini sebagai hukuman atas kelakuannya dia ini yang telah hamil di luar nikah. Lalu karena dia ini tidak ingin memiliki anak-anak yang cacat, maka ibunya Kate Skinner ini menjual bayi-bayi mereka ini kepada majikannya yang bernama Mary Hilton dengan imbalan sejumlah uang. Tapi nih, Mary Hilton ini melihat kalau ada peluang atas kehadiran si kembar ini. Sejak kecil, Mary Hilton ini melatih Daisy maupun Violet untuk bernyanyi, menari, memainkan klarinet, saksofon, biola, piano, dengan maksud tujuan kelak nantinya ini mereka bisa dipamerkan untuk melakukan pertunjukan. Kasian banget, udah mereka ini gak punya orang tua, bukannya mereka ini mendapatkan kasih sayang, malah mereka ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka inginkan. Lalu Mary Hilton ini memajang si kecil Daisy dan juga Violet di ruang belakang sebuah kafe Inggris agar orang-orang yang melihatnya ini bisa menyikap gaun mereka, melihat apakah benar tubuh mereka ini menyatu. Dan orang-orang yang ingin melihatnya ini dikenakan tarif beberapa sen untuk melihat si kembar ini. Gila, tega banget ya. Memang karena zaman dulu itu yang namanya hak asasi manusia itu belum kuat banget hukumnya, dan masih adanya zaman perbudakan. Dan gak hanya itu, Daisy dan Violet juga dianiaya secara fisik maupun emosional. Jadi si Mary Hilton ini memastikan agar si Daisy dan Violet ini mau melakukan apapun perintah dari Mary Hilton ini untuk menghasilkan uang baginya. Pada usia 5 tahun, si kembar ini melakukan tur ke Jerman dan juga Australia. Pada tahun 1915, mereka ini pergi ke San Francisco ketika usia mereka 8 tahun. Ketika mereka ini mau memasuki San Francisco, mereka ini pada awalnya ditolak untuk memasuki San Francisco karena dianggap tidak layak menurut medis. Namun Mary Hilton dengan lihainya dan dia juga menggunakan media lokal untuk melakukan intervensi atas namanya sampai pada akhirnya pihak berwenang mengizinkan mereka masuk ke negara tersebut. Setelah lama mereka tinggal di sana, Mary Hilton yang dipanggil Bibi oleh si kembar ini meninggal dunia. Anaknya yang bernama Edith Meyer dari Australia menjadi wali atas si kembar. Ketika si kembar ini menuju remaja, Daisy dan Violet ini dilarang untuk keluar bebas dari rumah, dan bahkan mereka ini dilarang berkomunikasi dengan siapapun karena dikhawatirkan akan mengganggu mereka dalam menghasilkan uang.
Jadi benar-benar Daisy dan Violet ini dari kecil sampai remaja, mereka ini hanya dijadikan budak pencari uang oleh keluarga Mary Hilton ini. Hidup si kembar ini tuh udah kayak layaknya di penjara. Mereka itu nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Mereka itu hanya dipaksa untuk belajar bermain saksofon, ukulele, dan biola selama berjam-jam tanpa diizinkan mereka mendapatkan pendidikan. Kalau sampai nih mereka nggak patuh sekalipun, mereka ini tuh akan disiksa dan dipukuli. Mereka ini dipersiapkan untuk pertunjukan vaudeville. Saat mereka remaja di tahun 1920-an, mereka ini mulai tampil bersama dengan Charlie Chaplin dan juga Bob Hope dengan menghasilkan ribuan dolar setiap minggunya. Namun tetap aja walinya ini tidak membiarkan si kembar mendapatkan hasil sepeser pun dari kerja kerasnya mereka. Kayaknya itu mereka udah gak punya harapan atau impian apapun. Yang ada di otak mereka tuh cuma terus mencari uang untuk walinya itu. Bahkan Harry Houdini pernah menyarankan kepada mereka mempelajari situasi yang dihadapi oleh si kembar ini. Sampai akhirnya mereka menyewa seorang pengacara untuk membebaskan hidup mereka dari walinya yang hanya menjadikan mereka sebagai mesin pencari uang. Hingga pada suatu waktu mereka semakin dewasa, si kembar akhirnya menikah di waktu yang berbeda. Namun pengajuan pernikahan mereka di depan hukum ditolak negara bagian karena dianggap tidak bermoral dan juga tidak layak. Namun pada akhirnya mereka tetap saja menikah. Violet Hilton menikah dengan James Moore di tahun 1936 sampai dengan tahun 1946. Sedangkan Daisy Hilton menikah dengan Harold Estate di tahun 1941, tapi sayangnya pernikahan Daisy ini hanya berlangsung 10 hari. Kemudian pada tahun 1932, si kembar ini muncul di dalam film yang berjudul Freak karya Todd Browning, yang kemudian meningkatlah ketenaran mereka. Dan di tahun 1942, mereka ini menerbitkan autobiografi mereka, The Life and Love of the Hilton Sisters. Namun nih, karena mereka akhirnya terbebaskan dari walinya itu, tahun-tahun terakhir hidupnya mereka ini, mereka hanya hidup dalam pengasingan. Pada tahun 1960-an, mereka membuka warung hamburger di Miami yang disebut The Hilton Sisters Snack Bar. Namun sayangnya usaha warung hamburger mereka ini gagal. Saat usia mereka ini gak muda lagi, tepatnya di tahun 1961, mereka ini sudah kehilangan daya tariknya. Pada akhirnya mereka ini jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai kasir di toko kelontong. Tahun 1969, mereka berdua ini mengalami sakit influenza dan pada saat itu dokter menyatakan mereka meninggal. Daisy Hilton meninggal terlebih dahulu pada tanggal 4 Januari 1969, sedangkan Violet Hilton meninggal beberapa hari kemudian. Si kembar ini meninggal di usianya yang ke-60 di Charlotte, Carolina Utara. Dan mereka ini meninggalkan tanpa adanya wasiat, buku harian maupun kerabat dan keluarga. Pernah ada sebuah pertunjukan musikal yang menceritakan tentang mereka yang diputar di Broadway pada tahun 1997. Itu dia tadi teman-teman, cerita tentang anak kembar siam Daisy dan juga Violet Hilton. Yang dibalik ketenarannya ini, mereka mengalami kehidupan yang memilukan dan juga kelam. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik like, komen, dan bantu share ya video ini. Dan jangan lupa juga diklik subscribe-nya. Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi. Jangan lupa ditonton juga video-video lainnya di channel aku ini. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!